Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Marilah sebelum belajar baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah itu kamu buka juz amma yang ada di atas meja, cari surah Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama anak-anak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, dari rangkaian doa, membaca Al-Quran atau bertadarus bersama, setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Maknanya apa anak-anak ibu semua? Yang pertama, meyakini adanya Allah SWT, kemudian beriman kepadanya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, serta gotong royong mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus lebih maju dari bangsa-bangsa lain seharusnya. Untuk itu, kita diwajibkan untuk bersyukur. Baiklah, apakah sudah siap belajar? Tolong dilihat kerapian baju kalian semua. Dari baju, celana, atau tali pinggang udah dipakai atau belum? Sepatunya udah bersih, kaos kakinya. Ayo, coba raba laci kalian masing-masing. Apa yang ada di dalam laci? Bersih. Kalau bersih, tandanya kalian semua sudah menjaga kebersihan. Baiklah, materi kita pada kali ini tentang meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan berkompetisi dalam etos kerja. Adapun cakupan materinya yang pertama yang harus kalian tahu, kalian dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar mengenai ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja, serta bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Setelah itu, capaian yang kedua yang harus kamu tahu, kamu harus memahami ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Setelah kamu dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja, serta bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Nah, capaian yang keempat, setelah membiasakan sikap kompetitif dalam meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja, serta bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Adapun tujuan dari materi ini, Ibu ringkas dua. Yang pertama, kamu mampu membuat konten tentang perintah untuk berkompetisi dalam meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, kamu harus terbiasa bersikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara meraih kesuksesan? Ayo kita bagi kelompoknya supaya kita tahu dengan diskusi bersama temanmu. Nah, Ibu bagikan 3 kelompok. Kelompok pertama bersama Mail, kelompok kedua bersama Nunung, kelompok ketiga bersama Nasril. Nah, di sana kamu nanti membahas, membaca dulu surah Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan serta hadisnya. Kemudian kamu baca surah At-Taubah ayat 105 beserta hadisnya. Setelah itu dianalisa artinya, asbabun nuzulnya secara berdiskusi dengan teman-temanmu. Setelah itu
Setelah dianalisis, nah kalian presentasikan ke depan satu-satu ya. Nanti akan Ibu bimbing jika kalian tidak paham. Oke lah. Setelah kalian dapat mempresentasikan artinya, nah jelaslah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Etos kerja itu apa? Etos kerja itu semangat dalam bekerja. Sudah kalian baca? Sudah paham? Alhamdulillah kalian sudah paham tentang asbabun nuzulnya, kemudian menelaah tafsir surah Al-Maidah. Setelah itu, untuk menganalisis surah Al-Maidah dengan surah At-Taubah, kalian dapat menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yang dengan menerapkan 6M. Iya Bu, itu 6M. Yang pertama apa anak-anak Ibu? Oke, mengawali dengan membaca basmalah untuk melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Harus melakukan dengan semangat, menjaga konsistensi, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan bekerja sama, mengamati, meniru, memodifikasi. Setelah menerapkan 6M dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang bermanfaat, mempercepat penyelesaian pekerjaan, termotivasi untuk lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, kemudian mempererat hubungan antara sesama. Oke. Nah, apa itu yang kedua? Yang sudah kamu analisis surah yang kedua yaitu surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Nah, hasilnya apa anak-anak Ibu? Yang pertama, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menolak kemungkaran, yang ketiga untuk kepentingan amal sosial, yang keempat memberi nafkah keluarga. Apakah kalian sudah dapat cara meningkatkan etos kerja? Sudah? Oke, dibaca silakan kelompok 3. Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan-rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menjaga perasaan rekan kerja. Suasana nyaman akan tercipta jika masing-masing individu tidak menyalahkan orang lain, sebaliknya lebih banyak mawas diri. Nah, yang terakhir, kita tidak lupa zaman sekarang yaitu melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Oke, dari seluruh rangkaian menganalisis, membaca, dan memperoleh tujuan dari surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105, kita dapat memperoleh manfaat etos kerja. Apa itu? Coba sebutkan. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih, menjaga martabat diri sendiri, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih sifat tabah dan sabar. Nah, setelah itu silakan diisi LK yang telah Ibu berikan kepada kalian semua. Diisi diantar. Setelah diantar, kita membuat kesimpulan dari pelajaran awal sampai akhir tadi. Oke, siapa yang mau menyimpulkan dari pelajaran awal kita sampai akhir tadi? Oke, kelompok 1. Baiklah, coba jelaskan. Surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian beserta hadisnya. Setelah itu,
surat At-Taubah ayat 105 tentang semangat dalam bekerja atau etos kerja. Dalam melakukan kerja, kita harus menerapkan budaya 6M. Setelah itu, kita akan mengetahui bagaimana cara meningkatkan etos kerja. Dan yang terakhir, Bu, memperoleh manfaat etos kerja, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih, menjaga martabat diri sendiri, kemudian wujud pengabdian kepada Allah SWT. Yang keempat, melatih sifat tabah dan sabar dan tawakal. Okelah, LK-nya sudah kalian isi dan sudah kalian jawab. Nilai kalian 100. Tepuk tangan. Nah, setelah itu semoga pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kalian belajar juga membaca doa. Nah, seperti itulah untuk setiap pekerjaan harus diawali dengan doa, semangat, memodifikasi, dan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan materi yang kita pelajari atau yang kalian kerjakan. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan, kita masuk kepada Syu'abul Iman, yaitu tentang cabang-cabang iman, yang kalian nanti akan kaitkan dengan manfaat dari etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, mari kita tutup belajar kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Ya, baik. Silakan ditutup PowerPoint-nya, Bu. Oke, Bu. Baik, Ibu Siti Kamila. Iya, Bu. Ini SMK, Iya. di SMK apa? SMK Negeri 1 Rupat Utara, Bu. Nah, Rupat Utara. Ini saya nih hari Jumat besok mau ke sana ya. Insya Allah, Bu. Ibu mau ke sana? Ini udah capek kali nih, mau healing gitu. Baik, Iya. Ibu. Selanjutnya kita akan uji kemampuan tentang penguasaan Ibu terhadap teori-teori yang sudah Ibu pelajari selama mengikuti PPG ini. Jadi mudah-mudahan semua apa Ibu pelajari itu memang masuk gitu ya, memang bisa Ibu kuasai. Ini kalau dari RPP Ibu tadi maupun dari PowerPoint yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya Ibu sudah mendapat pelatihan yang cukup baik ya tentang P5 maupun PPRA-nya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya, amin. Iya, amin. Udah sering ikut pelatihan Ibu? Jarang, Bu. Enggak yang ini, yang IKM ini. Belum P5 pernah, dengan Bu. Saya belum ikut pernah. melalui belajar mandiri, Bu, melalui online. Ikut diklat-diklat, Bu. Oh, ya bagus. Berarti kreatif sekali Bu ya. Artinya mau maju kali kayak gitu ha. Beda Iya, dengan Bu. yang apa. Mudah-mudahan ya barokah ya Bu ya. Bisa menjadi Amin. lebih baik, Iya. bisa menjadi lebih apa? Menjadi acuan, menjadi membantu nanti teman-temannya yang di sana untuk bisa melaksanakan kurikulum seperti yang sudah diamankan ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya Baik Rabbal Ibu, Alamin. Ya, Bu. untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran, seorang guru itu harus mengetahui atau menguasai teori-teori tentang belajar. Ya, Bu. Jadi karena kita akan membelajarkan belajar. Nah, untuk bisa melakukan itu dengan baik, maka seorang guru itu harus menguasai teori-teori tentang belajar. Sepengetahuan Ibu, ada berapa teori belajar yang bisa Ibu sampaikan sore ini? Yang pertama, belajar melalui membaca atau Bukan, teori belajar Ibu. teori pembelajaran maksudnya inquiry, begitu, Ya, Bu? Ya, ya. inquiry. Setelah itu diskusi. Apakah termasuk, Bu? Ini Ibu, bukan. Inquiry. Inquiry dan teman-temannya. Siapa teman? Iya, discovery. Boleh, discovery boleh. Kemudian
PBL, Bu. PBL itu Iya. model pembelajaran. Pembelajaran based learning, Bu. Model pembelajaran. Teori-teori Iya. belajar. Teorinya inquiry, discovery, Lagi. eh, Teori belajar yang paling tua sekali apa? behavior, Behavior. iya. Lagi. Itu aja, Bu, Tiga. saya ingatnya. Oh, jadi kalau yang pangkalnya huruf K nggak bisa, Ibu. Eh, Kon. kon Ibu apa ya, Bu? alumni mana? Oh, Alumni mana sebelumnya, Ibu? saya, Bu, alumni STAI Al-Azhar, saya UT, Bu, dulu. Oh, UT. Mm-mm. Tapi itu ada kan itu. Oke, sudah saya kasih clue-nya tadi. Kon, Tak ingat saya. konstruk, Konstruksional, Bu. Konstruksi. konstruktivisme. Kon ya, konstruktivisme. Susah kali aku nyebutnya, Bu. Hmm, hmm. Teori who, pangkalnya who, Kurang jelas suaranya, Bu. ya Bu ya. Apa bisa dibaca lagi dari modulnya? Iya, Bu. Jadi penguasaan kita terhadap modul itu akan sangat membantu terhadap perkembangan kita mengajar seterusnya. Ibu sudah PNS? Belum, Bu. Ibu sudah PNS? Belum, Bu. Oh belum, nah, enggak apa-apa. Belum. Nanti belajar lagi ya Bu. Itu modul Iya. kan Iya, enggak, Bu. Kan. ada dikirim sama panitia. Jadi Iya, silakan Bu. dipelajari. Iya. Baik. Nah Mm. kemudian ketika dalam mengembangkan pelajaran itu kita harus membuat rancangan pembelajaran atau sekarang disebut dengan modul pembelajaran. Iya. Nah itu ada apa-apa saja ada dalam modul pembelajaran itu Ibu? Yang pertama CP. Yang pertama dari awal CP, identitas sekolah dulu, Bu. Identitas terus, sekolah. Kemudian CP, TP. Setelah terus, itu profil pelajar Pancasila dimasukkan juga. terus, Kemudian kegiatan inti, ya, pembukaan, dari enggak, pembukaan, kegiatan inti, kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran itu terdiri dari ya. Kemudian hmm, penutup, Bu. Setelah penutup, hmm, nah di dalam kegiatan itu nanti ada simulasi seperti mengerjakan latihan di bagian akhir. Setelah itu refleksi diri. Nah itu, Bu. ya, Setelah itu semua baru masuk kepada pertanyaan yang lain, Bu, yang mendukung tentang materi belajar supaya siswa tahu, lebih memahami. ya, baik. Ya. Nah, kemudian dengan IKM ini itu pendekatan dalam pembelajaran itu ada menggunakan TPACK, kemudian ada menggunakan PBL dan ada juga dengan PJBL. Apa itu, Bu? PB, TPACK itu apa? PPACK, Bu, Ya, model pembelajaran apa ya? PPACK. technological, Iya, pedagogical, iya, content knowledge. Nah, iya. itu. Seperti Kalau itu, Bu. PBL itu, Problem based learning, Bu, memecahkan suatu masalah, Bu. kalau PJBL, Itu mengerjakan suatu proyek pembelajaran, Bu, menghasilkan proyek di sana nantinya. ya. Baik, kemudian dalam perangkat pembelajaran itu apa-apa ada tujuan, ada materi, metode, media, LKPD dan asesmennya. Iya. Nah, nah itu bagaimana kaitan antar apa poin-poin itu tadi? Dikaitkan semua, Bu, dari awal. Ya, ya. Ya. Dalam RPP dari CP, TP dan materi dan kemudian sampai pertanyaan pemantik, pertanyaan diagnosis itu semuanya harus berkaitan, Bu, harus nyambung. Misalnya, artinya dalam suatu pembahasan itu harus nyambung dari awal sampai akhir, Bu. Oh, jadi
Maksudnya gimana tuh yang lebih spesifik atau yang lebih realnya seperti apa maksudnya? Saya contohkan gini Bu, saya tadi kan Ya. materi tentang etos kerja membaca ayat surat Al-Maidah ayat 48. Nah, Iya. anak-anak di situ sudah mengetahui, oh ini tentang surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Hmm. sampai ke bawah nanti materinya cukup hanya itu Bu, supaya mereka tahu gitu. Itu tuh apa maksudnya? Apa Bu? Itu tuh apa? Oh, materinya mencakup semua itu, Bu, semua rangkaian yang telah dipelajari seperti Ya itu. apa? Apa tadi? Dari surat atau Berlomba-lomba, ya berlomba-lomba. berlomba-lomba dalam Nah, kebaikan, itu dalilnya surah Al-Baqarah ayat nah, 48, kemudian tentang etos kerja, dalilnya surah At-Taubah ayat 105. Nah, seperti itu, ya. Bu. Nah, apa yang Bu pahami tentang critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision Hmm. making? Apa Ibu paham tentang itu? Kalau critical thinking itu cara berpikir kritis, Bu, untuk Hmm. menyikapi sebuah materi. Hmm. Kalau Kemudian creative thinking, kreatif, anak-anak sudah pandai berkreativitas, contohnya membaca, menelaah, membuat soal, bisa menjawab nah itu soal, juga seperti itu. termasuk dalam kegiatan berpikir. Tentu tidak, Ibu. Kreatif thinking itu maksudnya dia harus punya ide. Dia bisa Iya, menyampaikan ide baru kayak gitu kan. Nah, heeh. pokoknya kreatif thinking menurut saya enggak kayak gitu dong, yang kayak gini gitu. Nah, Seperti apa? Oh iya, itu maksudnya kan reflektif itu refleksi itu eh, pelajaran dari awal sampai akhir dalam bahasa Islamnya itu muhasabah diri, Bu. bukan Mengingat begitu. apa Bu. lagi gitu. Enggak, ini kan dalam berpikir ini Bu, yang reflective thinking itu maksudnya Oh, kita bisa memberikan refleks. penilaian sendiri terhadap hasil pemikiran kita sendiri. Iya, Nah, contohnya, saya rasa apa yang saya katakan tadi kurang lengkap deh Bu. Nah, umpamanya gitu kan. Setelah heeh. mendengarkan apa yang disampaikan rekan saya tadi, saya rasa apa yang saya sampaikan tadi itu mau saya lengkapi lah Bu. Nah, itu rasa standarnya dia reflective Refleksi diri, thinking. Bu. Decision Iya, making, reflective thinking. Decision ya, mungkin memutuskan, itu Bu. yang, iya, dia Iya, mampu untuk membuat sebuah memutuskan, iya, sebuah keputusan. keputusan. Iya. Iya, iya. Kemudian ini dalam mengembangkan sebuah materi, ketika melaksanakan proses pembelajaran itu ada kriteria-kriteria yang harus bisa kita sampaikan dari materi itu harus mengandung apa, Apa, apa namanya, apa, bagaimana, mengapa, bagaimana, dan iya, dan di mana, kapan. Nah, itu itu, Bu. bagaimana maksudnya itu, Bu? Ya, Itu maksudnya itu gimana, Bu? harus itu harus tahu tujuannya untuk apa dipelajari, Bu. Untuk apa kita Hmm. mempelajari materi tersebut. Nah, seperti itu. Mengapa? Mengapa? Mengapa saya harus tahu materi ini? Untuk apa? Untuk apa tujuan saya mempelajari materi itu, Bu? Nah, seperti itulah mereka, Bu. Ya, oke. Jadi artinya itu konsep dasarnya dia harus tahu jelas, kayak gitu Iya. ya. Mm-mm. Kemudian bagaimana caranya dia bisa sampai ke situ dan seterusnya. Iya. Nah, kemudian ini materi-materi yang kita sampaikan itu bisa berupa apa saja, Bu? Materi Mm-mm. maksud Dapat maksudnya berupa apa saja? maksudnya menggunakan metode apa aja gitu, Bu? Nah, bukan metodenya. Materi pelajaran itu dapat berupa apa gitu? Dimensi-dimensi dari materi itu. Dimensi-dimensinya yang pertama bisa dia kalau dari Berbentuk, bernalar berbentuk, bernalar kritis seperti itu, Bu. berbentuk, bukan. Ada faktual, sambungnya. Iya, faktual, konseptual dan prosedural, Bu. Nah, itu maksudnya. Jadi materi yang Iya. kita sampaikan itu bisa berbentuk fakta, bisa berbentuk Iya. konsep, teori, dan seterusnya. Begitu Iya. ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian dalam asesmen itu ada asesmen awal, formatif, sumatif, dan kemudian ada teknik asesmen. Nah, itu maksudnya apa? Sebelum memasuki sebuah materi, kita harus mengetahui
bagaimana siap nggak dengan memakai asesmen awal, yaitu menggunakan pertanyaan pemantik, Bu. Diagnosis awal, Bu. Mengetahui. Boleh. Terus, Apalagi formatif itu tadi? apa? Formatif Formatif. itu berbentuk penilaian, Bu. Berbentuk soal untuk penilaian. Penilaiannya bagaimana? Kapan dilaksanakan? Nah, penilaian formatif ini bisa di awal pelajaran atau di akhir pelajaran. Oke. Nah, kemudian dalam membuat instrumen asesmen itu harus berorientasi pada HOT. Maksudnya apa itu, Bu? Membuat soal asesmen itu harus berorientasi pada HOT dengan istilahnya begini, Bu. Kalau soal itu harus mempunyai nilai berpikir, Bu, bukan menyebutkan saja, harus berpikir. Harus mempunyai nalar berpikir siswa gitu. Oke. Bentar. Nah, kemudian ini apa namanya? MP itu apa, Bu? Model project itu. Modul project. Model project profil Pancasila, Bu. Guru kan sekarang ini dengan IKM itu harus membuat modul project atau MP. MP-nya itu bisa P5 maupun bisa PPRA. Nah, Ya. apa maksudnya tuh? Untuk menghasilkan suatu karya, Bu, kita harus mengapakan betul-betul apa yang harus bisa kita hasilkan. Nah, gitu, Bu. Ya. Akhirnya. Yang mengacu kepada P5 maupun PPRA-nya gitu ya. Yang P5 itu bagaimana nih membuat anak ini menjadi manusia Pancasilais. Iya. Nah, yang kalau dari aspek keagamaannya bagaimana nih membuat anak ini bisa menjadi rahmatan lil alamin. Bu. PTK itu untuk apa, Bu? PTK, Bu, penilaian kinerja PTK. PTK itu, Bu, gunanya untuk membuat prosedur. Bukan gunanya. Apa itu PTK itu apa? Yang dimaksud PTK, Bu? Ya. Iya. Iya. Apa ya, Bu, ya, PTK? Penelitian? Iya, Bu, penelitian kinerja. Apa penelitian tentang kinerja, Bu? Penelitian tindakan? Tindakan kelas, Bu. Kok kemana-mana? Kok jauh kali perginya? Lupa, Bu. Nah, PTK itu ada apa aja? Apa itu PTK itu? Apa pemahaman Ibu tentang PTK itu? Di dalam PTK itu ada pendahuluan, kemudian dari ada judul, pendahuluan. Oke. Itu kan isinya kan, isi PTK. Iya. Sekarang yang mau saya tanyakan itu, apa yang Ibu bisa jelaskan tentang konsep PTK itu? Konsepnya mencari sebuah masalah, kemudian mencari sebuah solusinya, Bu, memperoleh sebuah solusinya. Iya, oke. Hmm. Oke, Ibu ngajar PAI ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, tadi surat at-taubah ya? Iya, Bu. Awalnya tadi Ibu membaca surat Al-Ikhlas ya? Iya, surat Al-Ikhlas. Coba diulang, Bu, surat Al-Ikhlasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Halo, ulangi, Bu. Iya, Bu. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Nah, ini anak nanti baca harus perbaiki ya, gurunya jangan sampai salah. Qul huwallahu ahad. Iya, Bu. Baik. Tadi juga surat At-Taubah. Nah, Ibu udah hafal belum suratnya tuh? Belum lah, Bu. Nah, oke lah. Kalau belum hafal itu tulis aja lah. Surat Al-Ikhlas itu. Coba Ibu tulis. Iya, Bu. Ada spidol kan, ada kertas kan. Tadi malam sudah saya sampaikan. Siapkan itu semua. Dari awal sampai akhir, Bu. Coba aja tulis 2 ayat aja.
Mana pula dia nih? Ini kenapa rumah kita kok berantakan? Sudah, Bu? Oke, lihatkan ke kamera, Ibu. Sama ini. Dah. Orang satu lagi. Udah ada 3 dah nih. Qul huwallahu ahad. Oke. Terima kasih, Ibu. Mungkin sedemikian. Silakan ditutup. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan masih mau terus belajar. Ya, Terus Bu. belajar, terus lengkapi keilmuannya. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi guru yang profesional. Yang Amin. mengajar berdasarkan teori-teori gitu kan. Yang mengajar Iya, Bu. berdasarkan konsep keilmuannya. Bukan Iya. hanya sekedar sebuah tradisi, tapi betul-betul belajar pakai ilmunya gitu ya. Ya, Iya. contohnya dengan teori belajar tadi kita pelajari kembali gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan memang betul-betul layak untuk menyandang predikat guru profesional. Amin. 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 Rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terima Kita kasih, sudahi. Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.